Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bittaqallah faqad fazal muttaqun. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini, ma'asyiral muslimin, mempunyai tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beramal salih sebagai bekal menuju kematian. Karena amal salih adalah seagung-agungnya pembekalan menuju kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sesungguhnya pembekalan menuju kematian itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat takwa, ma'asyiral muslimin, adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga karena amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan kalian. Namun amal salih bukanlah satu-satunya sebab ia masuk surga. Akan tetapi yang terbesar adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setiap kita harus senantiasa semangat dalam beramal salih. Karena amal salih memiliki berkah dan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amal salih bagaikan nutrisi untuk hati dan keimanan kita. Siapapun yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia beramal salih. Siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia beramal salih. Siapapun yang ingin dibukakan pintu rizki-rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah ia beramal salih. Maka siapapun yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah ia beramal salih. Namun ma'asyiral muslimin, di sana amal salih ternyata memiliki penyakit-penyakit. Amal salih memiliki penyakit-penyakit yang menyebabkan amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara penyakit beramal salih yang paling besar adalah seseorang yang beramal tanpa mengetahui dalil dari Allah dan Rasulnya. Beramal hanya sebatas perkiraan semata bahwa apa yang ia lakukan itu telah benar, sebuah kebaikan, padahal apa yang ia perbuat itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad, "Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritahu kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara ia mengira ia telah berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Karena ia hanya berdasarkan perkiraan saja, hanya sebatas menduga-duga saja. Dia kira itu adalah amal yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malah menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agama kita tidak berdasarkan dugaan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Iyyakum madzann, fa inna dzanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian dugaan-dugaan, karena sesungguhnya menduga-duga itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa dzann, wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a." Mereka hanyalah mengikuti dugaan semata, dan sesungguhnya dugaan itu tidak menegakkan kebenaran sama sekali. Kita beragama bukan sebatas dugaan dan perkiraan, tapi harus jelas keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka siapapun yang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin beramal salih, wajib dia menuntut ilmu tentang amal tersebut, apakah ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah tidak. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera-selera kita saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, di antara kesalahan dalam beramal adalah seseorang beramal tanpa ilmu, beramal sesuai dengan kepuasan dirinya saja, bukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penyakit yang paling pertama, yaitu seseorang beramal tanpa ilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin, penyakit yang kedua, seseorang beramal akan tetapi dengan semangat yang luar biasa, sehingga kemudian ia berlebih-lebihan dalam beramal, yang berakibat akhirnya ia menjadi futur, menjadi bosan, menjadi tidak mengerjakan amal tersebut lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari sikap gulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din." Jauhilah oleh kalian sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, beliau mendapatkan ada sebuah tali yang terikat antara dua tiang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tali apa ini?" Salah seorang sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia salat malam dan ia lelah, ia salat sambil bergelantungan di tali tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu yusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud." Cabut tali ini. Hendaklah seseorang salat sesuai dengan semangatnya saja. Apabila seseorang dari kalian telah mengantuk, hendaklah ia tidur. Kemudian ma'asyiral muslimin,
Di antara penyakit beramal adalah meremehkan karena malasnya kita. Kita mempunyai penyakit malas dalam beramal salih. Terkadang sebagian orang sangat malas. Dia mencukupkan hanya yang wajib-wajib saja yang ia kerjakan. Dan yang wajib pun ia sia-siakan. Yang sunnah ia tinggalkan dengan dalih, ini kan sunnah, tidak wajib. Yang makruh malah ia lakukan, katanya, ini kan hanya makruh, tidak haram. Akibatnya apa? Ia kehilangan banyak sekali pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari sahabat yang meninggalkan salat sunnah, salat tahajud, yang meninggalkan salat sunnah tahiyatul masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat, ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid langsung duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Apakah kamu sudah salat tahiyatul masjid? Sudah salat 2 rakaat?" Dia berkata, "Belum wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangkitlah kamu dan salatlah 2 rakaat, ringankan salatmu." Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beristinbat dalam hadis ini bahwa ini menunjukkan bolehnya mengingkari orang yang meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang bersifat muakkadah, yaitu yang sangat ditekankan. Maka ma'asyiral muslimin, janganlah kita malas. Buang kemalasan dalam beramal salih. Karena kemalasan membuktikan cinta kita yang sangat temah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu menimbulkan semangat. Ketika kita cinta kepada sesuatu, kita akan semangat untuk meraihnya. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita semakin semangat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kemudian di antara penyakit beramal salih, seseorang mengharapkan pujian manusia sehingga ia ria dan tidak mengharapkan 100% pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalnya. Bahkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengusir orang-orang yang ria. Allah menyuruh mereka mencari pahala dari orang-orang yang mereka mengharapkan pujiannya. Allah berfirman kepada orang-orang yang ria pada hari kiamat, "Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Fandur hal tajiduna indahum jaza." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di waktu di dunia. Lihatlah oleh kalian apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kalian. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, ria lebih berat daripada mencuri, lebih berat daripada berzina, lebih berat daripada merampok, lebih berat daripada membunuh. Karena ria hakikatnya adalah syirik. Walaupun syirik kecil, akan tetapi ia lebih berat daripada dosa-dosa besar. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara penyakit beramal salih, ketika seseorang selamat dari ria, tetapi setelah beramal dia ujub dan sombong. Sombong dengan amalnya. Ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain.
Setelah ia sholat tahajud, ia merasa lebih baik daripada orang yang tidak tahajud. Padahal barangkali orang yang tidak tahajud itu menyesal sehingga ia lebih baik daripada orang yang bertahajud. Kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak tahajud kemudian menyesali itu lebih baik daripada orang yang tahajud. Setelah tahajud ia ujub dan sombong karena amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyakit beramal solih, seseorang selalu mengulur-ulurkan waktunya. Ia berkata nanti. Padahal ajal tidak pernah mengenal kata nanti. Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, jauhi oleh kalian mengundur-undur amal. Mengatakan nanti dan nanti. Karena engkau sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Belum tentu hari esok menjelang. Belum tentu hari esok datang. Barangkali ajal datang kepada kalian ketika kalian belum beramal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsayta fala tantadirus sabah." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu di waktu pagi. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara penyakit-penyakit beramal, kewajiban kita berusaha membersihkan amal kita dari penyakit-penyakitnya. Kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar berkata, demi Allah, kalau aku mengetahui ada satu salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal salatana rabbana taqabbal a'malana rabbana taqabbal siyamana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.